Oke baik, selamat pagi anak kami, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang vektor. Minggu yang lalu sudah jelaskan bagaimana menentukan resultan vektor dan arah resultan vektor. Nah sekarang kita lanjutkan tentang menguraikan vektor, Jadi menguraikan vektor itu artinya sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan Y. Jadi diuraikan, jadi sebuah vektor bisa diuraikan menjadi beberapa buah vektor. Nah kalau vektor itu berada pada sumbu pada suatu bidang, misalnya vektor gaya F, vektor gaya F ini bisa diuraikan terhadap komponen-komponennya pada sumbu X dan Y. Di mana pada sumbu X nanti besarnya menjadi F cos alpha, sedangkan pada sumbu Y ini F sinus alpha. Jadi besar gaya ini terhadap sumbu X menjadi F cos, sedangkan terhadap sumbu Y menjadi F sin. Jadi kalau misalnya ada nanti vektor gaya 20 Newton pada suatu bidang, terhadap sumbu X itu bukan 20 Newton, harus diuraikan tergantung sudutnya. Juga terhadap sumbu Y juga bukan 20 Newton. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal ini. Langsung saja contoh soal karena ini tidak pala susah ini ya. Misalnya ada sebuah vektor gaya 10 Newton dengan sudut abitnya terhadap sumbu X 30 derajat. Berapa besarnya terhadap sumbu X? Nah, tinggal dimasukkan aja bahwa Fx sama dengan F cos theta, berarti 10 kali cos 30, mana 10 cos 30 setengah akar 3 setengah akar 3. Kalau dengan itu sudut istimewa setengah akar 3, maka nanti hasilnya 5 akar 3 Newton. Nah 5 akar 3 Newton. Nah sementara besar vektor itu tadi 10 Newton, ternyata besarnya terhadap sumbu X hanya 5 akar 3 Newton. Nah kemudian terhadap sumbu Y berarti Fy sama dengan F sinus theta berarti 10 kali sinus 30. Nah sinus 30 setengah istimewa, sinus 30 setengah berarti 10 kali setengah berarti 5 Newton. Nah inilah jadi sebuah vektor 10 Newton yang berada pada bidang, ternyata terhadap sumbu Y dia kalau diuraikan hanya 5 Newton besarnya. Sedangkan terhadap sumbu X dia menjadi 5 akar 3 Newton. Nah itulah cara menguraikan vektor. Oke. Sampai sekian dulu. Coba bisa dicatat sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanya nanti. Nah kalau sudah selesai dicatat, kita bikin satu soal Bapak diktikan aja. Sebuah vektor gaya besarnya 20 Newton membentuk sudut terhadap sumbu X 60 derajat. Tentukan besarnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentukan besar komponen-komponennya pada sumbu X dan Y. Oke. Waktunya hanya 1 menit. Silakan kerjakan. Oke, bisa langsung ya. Berarti jawabannya berapa terhadap sumbu X? Nah, ini kita ganti. Nah, ini Bapak hapus. Oke, jadi tadi besar gayanya F 20 Newton dengan sudut 60 derajat. Misalnya Fx berapa? Fy berapa ya? Nah jadi masih gampang ini ya. Berarti besar gaya itu terhadap sumbu X sama dengan F cos 60. Berarti F-nya berapa? 20 cos 60. Nah, ini juga sudut istimewa. Pastinya sudah tahu semua itu ya.
cos 60 setengah. Ya, setengah berarti 10 Newton. Maka terhadap sumbu Y F sinus. Tapi sinus 60. Berarti 20 kali setengah akar 3 ya. Berarti 10 akar 3 Newton. Nah, itulah jawabannya. Kalau sudah jelas, biar kita lanjutkan. Ada mau ditanya? Oke, jadi kalau kita lihat, ini sudah dapat menggambarkan beberapa buah vektor. Jadi biasanya metode analisis ini digunakan bila mana vektor itu lebih dari 2 ya. Bagaimana menentukan resultannya. Jadi, nah misalnya gini, ini ada vektor gaya F1 berada pada sumbu X. Nah, jadi nanti suruh itu selalu acuannya sumbu X ini, X positif. Berarti kalau dia nanti berada di sumbu X, berarti ini nanti bisa sumbunya itu dianggap sama dengan 0 ya, itu acuannya. Jadi F1 kesannya X, dan kita anggap sudutnya θ1. Jadi dalam bentuk simbol dulu semua. Kemudian gaya J2 F2 ya, ini sudah membentuk sudut terhadap sumbu X, yaitu θ2. Kemudian ada vektor ketiga ini. F3 dengan sudutnya θ3 ini. Jadi sudutnya itu selalu terhadap sumbu X positif. Ya. Nah, kemudian ada vektor keempat ini dengan sudutnya kita anggap θ4. Jadi θ4 ini nanti sudutnya ditinjau terhadap sumbu X. Ya, jadi dia sudah berada di kuadran ketiga ini ya. Kuadran ketiga. Berarti sudutnya nanti sudah pasti lebih dari 180. Ya, 180 kira-kira itu. Jadi sudut selalu ditinjau terhadap sumbu X positif. Ya, X positif. Maka biar gampang sebenarnya kita buat dalam bentuk suatu tabel. Ya, kita buat tabel seperti ini. Di mana setiap vektornya digambarkan di sini. Ini menetapkan vektor F1 nanti berapa? Nah, itu kan tinggal angka itu nanti. Kalau misalnya 10, 10. Misalnya θ1, ya kalau dia berada di sumbu X, θ1-nya 0. 0 ya. 0. Berarti nanti kita bikin 0. Berarti nanti besarnya terhadap sumbu X, F1 cos 0. Berapa angkanya nanti? Tinggal masukkan aja. Kemudian terhadap sumbu Y, berarti F1 sin θ1. Demikian juga nanti F2 ya. Berarti berapa sudutnya? Kalau misalnya ini anak 30 dan berarti F2 cos 30. Terhadap sumbu Y F2 sin 30. Nah, jadi F-nya nanti bisa ditentukan. Demikian seterusnya nanti sampai ke 4 ya. Nah, misalnya di 4 ini kalau misalnya ini nanti 30 derajat diketahui terhadap sumbu Y ini, kira-kira berapa sudutnya terhadap sumbu X? Berarti 270 ya kan? 270 kurang 30. Berarti nanti θ4 di sini sama dengan 270 kurang 30. Berarti 240 derajat. Itu yang digunakan nanti. 240. Ya. Berarti nanti di sini 4 cos 240. Di sini nanti 4 sin 240. Nah, setelah ini dapat semua nanti yang terhadap sumbu X, kita jumlahkan dia, dijumlahkan hasilnya. Ya, menjadi sigma. Jadi sigma itu jumlah. Nah, di sini belum ada angka ya, belum. Itu gampang nanti. Konsepnya dulu. Kemudian setelah dapat ini semua terhadap sumbu Y, ya, dijumlahkan menjadi sigma FY. Nah, dijumlahkan nanti. Ya. F1 ini, misalnya dia nanti angkanya, ini juga ya 2 ada angkanya. 3, 4 dijumlahkan. Nah, setelah itu bagaimana menentukan resultan vektornya? Masuklah rumus ini ya. R sama dengan sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Nah, setelah dapat nanti di sini semua kan sigma fx dan sigma fy. Nah, itulah nanti resultan. Kemudian menentukan arah resultan. Ya, seperti kita ketahui bahwa gaya itu atau ya merupakan besaran vektor, jadi bisa ditentukan arahnya, harus ada arah. Nah, bagaimana menentukan? Ya, kalau vektornya lebih dari 2, gunakanlah rumus ini. Ya, arah resultan vektor tangent θ sama dengan sigma fy per sigma fx. Ya, sigma. Nah, setelah dapat nanti ini, dapat ini hasil bagi ya sigma fy dengan fx, itulah menentukan arah resultan.
Ya, hasil tangin theta sigma FY per sigma FX misalnya satu ya, berarti theta-nya sudah pasti 45 derajat. Kenapa? Karena sin 45 setengah akar 2 cos 45 setengah akar 2 ya. Nah, berarti pasti dia sudutnya 45 derajat. Kalau dapat nanti theta 1. Oke, kira-kira seperti itulah penentuan arah. Oke, kalau ada mau ditanya nanti bisa ditanya sambil dicatat. Oke, silakan dicatat.